Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili, and as always teman-teman, saya akan sharing seputar technical analysis daripada cryptocurrency di channel ini. Jika kalian suka dengan cryptocurrency, feel free to subscribe supaya dapat informasi terkait dengan technical analysis dari perspektif saya. By the way, this is not financial advice, dan pada video kali ini saya akan discuss tentang pergerakan dari Polygon atau Matic. Sebagian teman-teman tahu Matic, tapi sekarang kayaknya namanya udah berubah ya jadi Polygon, teman-teman. Nah, by the way, langsung aja kita masuk ke dalam konten pembahasannya. Saya akan start dari time frame daily-nya gitu. Oke, beberapa saat yang lalu ini kelihatan seperti si Polygon itu membentuk semacam double bottom, or kita bisa bikin semacam descending channel ya, atau bisa juga kebentuk semacam triangle nih, kayak gini kurang lebih teman-teman. So itu untuk sedikit tampilan awal ya, first impression yang saya bisa lihat dari Polygon. In the end, Polygon itu sebetulnya overall masih sounds good atau looks so good gitu ya, karena sangat menarik sekali ini teman-teman. Dia berkali-kali mempertahankan level di exponential moving average nih ya, dari yang 55 dan 34, sekitar tanggal 23 Mei dia bertahan di atas yang 34. But right now ini adalah pertanyaan yang cukup penting ya, apakah pada pergerakan hari ini si Polygon itu mampu climb back dan close di atas exponential moving average 34. Kalau misalkan dia mampu, it's a good sign I guess terhadap pergerakan si Polygon itu sendiri, karena dia secara otomatis akan membentuk satu pattern reversal di mana downtrend dan reversal jadi uptrend itu dengan nama patternnya itu adalah hammer pattern gitu ya. Ini hammer pattern kayak gini teman-teman, nih bullish hammer ya, atau yang kayak gini juga boleh, nggak ada masalah gitu, karena sebenarnya intinya logiknya gitu teman-teman. Ketika ada pressure dari seller, tapi in the end of the day bullish yang memenangkan peperangan gitu lah, atau buyer yang memenangkan pertandingan, ibaratnya kayak gitu teman-teman. So it's gonna be like not inverted hammer I guess. Wait a sec, I'm looking for the more like this teman-teman, hammer ya, or more like this hammer candlestick ya. Itu intinya reversal pattern gitu. Jadi syaratnya ya dia harus close di atas level kisaran 1,47, or dia close kayak gini pun juga sebenarnya looks so good for me gitu ya. Oke, let's jump to the time frame 4 jam gitu. Nah, ini ada sesuatu hal yang menarik. Jadi buat sebagian teman-teman yang tahu, yang udah follow channel saya cukup lama, saya itu kan cukup sering menggunakan istilah ini ya, Elliott Wave ya teman-teman. Jadi Elliott Wave itu salah satu favorit saya dalam melakukan analisa, dan di sini kelihatannya itu adalah end of the phase 1 ya, fase 1. Jadi ketika ada fase 1 tuh kayak gini teman-teman pergerakannya ya. Nih ya, kalau Elliott Wave Theory kan dia ada 1 2 3 4 5 gitu. Dan di wave kelima ketika berakhir itu biasanya ABC correctionnya itu cukup dalam. Sehingga menurut saya di sini ini adalah wave 5-nya dia ya, which is sudah berakhir teman-teman. Jadi sorry salah ketik. Oke. Nah, ini adalah wave 5-nya dia, which is ini wave 4-nya atau wave 4-nya dari sini gitu ya. Ketika dia start wave 4 to wave 5, dan wave 5-nya udah berakhir dengan ABC correction, dan correctionnya itu almost 100% ya. Balik lagi ke wave 4. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini ya. Wave C-nya itu bisa sampai ke wave 4 lagi, atau bahkan sampai ke awal dari wave 1-nya teman-teman. Right? So, karena kondisinya kayak gini, kita ngelihat satu kemungkinan bahwa kita ini sekarang lagi berada di wave yang baru, atau start new wave lagi, which is ini adalah wave 1, dan ini potentially menjadi wave 2-nya dia gitu ya. Karena kalau misalkan based on ABC correction, this is gonna be our A correction, nah ini jadi B correction, dan ini jadi C correction-nya kita gitu ya. Nah, gimana cara ngukurnya? Kalau misalkan ada teman-teman yang nanya kayak gitu, good question banget. Jadi teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement ditarik dari wave A. Wave A-nya itu kan berarti dari satu ke bawah ya teman-teman. Satu ke koreksi atau pullback yang pertama. Sorry, terbalik ya. Oke, so it's gonna be like this teman-teman. Oke. Dan ini kita geser ke samping. So, pertama teman-teman bisa gunakan kondisi ini untuk menganalisa biasanya sampai sejauh mana si market itu bisa bergerak gitu. Nah, wave A ke wave B itu biasanya sekitar 50% correction teman-teman ya.
Nah, itu bisa dicek juga di sini ya. Wave B sama dengan either itu 50 or 61 or even 76 or bahkan 85% dari wave A gitu ya. So, ini bagusnya dia di 50% gitu, oke. Dan the wave C-nya itu adalah kisaran 61,8 100 sampai 123% dari wave A-nya gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dari wave A-nya, maka di sini dia kurang lebih nih teman-teman, berada di kisaran level 123,6% dari si wave A-nya gitu. Artinya this is gonna be the potential for our end of the C wave dan juga second wave gitu ya. Which is kalau misalkan kayak gitu, apa yang terjadi Kevin? Maka wave 1, wave 2, then we are going to the wave 3. Nah, wave 3 itu biasanya 161,8 sampai atau 261,8% dari wave 2-nya. Which is kalau misalkan kita gambar kayak gini teman-teman, so kita bisa tahu kurang lebihnya kayak gini. Ini baru assumption aja teman-teman, jadi belum confirm sekali karena kita masih harus ngelihat si Elliott wave ini ngebentuk start ngebentuk apa namanya itu kita bilang sorry salah dilihat guys. Oke, kita harus ngelihat dulu si wave ini tuh mulai nge-create yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low. Seperti yang saya selalu bilang sebelumnya di video-video saya yang terakhir, gitu ya. Jadi kisaran 161,8%. So kita tambahin dulu di sini, teman-teman. Oke, 161,8%. Ini saya ganti dulu jadi 1 ya. So kita coba cari target yang realistis bagi si ininya ya. Ups, ya. Oke, kita cari target yang sedikit realistis bagi si polygon itu sendiri atau matic pergerakan next-nya. So it's gonna be around ini ya, sekitarnya $3,6 atau $3,63 gitu. Kalau misalkan ini successfully meng-create atau berdasarkan si Elliott wave theory itu sendiri gitu ya, teman-teman. Right. So before kita bicarakan hal yang baiknya, kita juga ada sedikit analisis ya, bahwa di sini kelihatannya sepertinya bisa juga berpotensi meneruskan penurunan gitu. Karena kita lihat di sini ada semacam descending channel ya, teman-teman, terbentuk di time frame yang 4 jam ini gitu. Jadi kalau misalnya saya gambarkan garisnya gini, lalu kita buat paralel, nah potensi untuk si polygon itu sendiri atau matic itu sendiri masih bisa turun sejauh-jauhnya sampai kisaran level tersebut gitu ya. Oke. So ini adalah chartisnya, Fibonacci-nya. Nah, kita ketemu di sini adalah support ya, dan ini ada 50% correction atau 50% retracement daripada si polygon. Kalau misalkan dia drop, berarti potensialnya itu sampai kisaran $1,17 teman-teman, atau berada di kisaran level ini gitu ya. Nah, ini adalah kondisi yang kurang baiknya lah ibaratnya gitu ya, dia meneruskan penurunan kurang lebih kayak gini teman-teman ya, before dia terjadi breakout. By the way teman-teman, there's a possibility yang seperti saya bilang tadi ketika di time frame yang daily itu ngebentuk semacam symmetrical triangle, which is this is gonna be our bottom right now and confirming the C wave, end of the C wave, and which is gonna be good ya, karena dia akan ngejar ke ini 1-2 ya, third wave-nya ya, third wave daripada si Elliott wave itu sendiri. Dan kita tadi sudah sempat gambarkan bahwa prediksi kita untuk itu berada di kisaran $3,36 ya. Nah, itu adalah good news banget buat si polygon. Nah, kita tinggal menunggu aja teman-teman apakah ini si polygon berpotensi gitu ya. Karena secara time frame 4 jam dan ini sekitar 6 menit lagi bakal closing, dan kalau closingnya kayak gini ya good karena dia ngebentuk semacam bullish engulfing pattern gitu ya. Nah, bullish engulfing pattern itu sign untuk kembalinya si bullish itu sendiri. Ini ya teman-teman contohnya, dan kita bisa lihat di sini it's right now start happening, dan hopefully closingnya bagus gitu teman-teman, dan dia harus close di atas sekitar $1,4 untuk mengkonfirmasi. Dan kita tinggal tunggu aja dia meng-create higher high, higher low starting from this I guess, then breakout gitu ya. Kalau misalnya breakout, dan kita bisa ngelihat si polygon itu akan nge-reach level yang tadi saya bicarakan di kisaran saya gambarin lagi teman-teman biar enak ya, biar kelihatan jelas. Oke. Di kisaran $3,8. Right, so that's it for polygon video, our matic video. Hopefully you guys like it, dan kalau misalnya kalian suka boleh share video ini ke teman-teman kalian. Juga jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan di video berikutnya. See you on the next video. Cheers.